Menghafal ceramahnya sudah berapa lama? 2 mingguan. 2 mingguan. Berarti sudah siap ya? Insya Oke, Allah. langsung saja dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya hanya sebagai santri biasa, bukan santri yang luar biasa, dan bukan santri yang terbuat dari kaca, dan bukan pula santri dari luar angkasa. Tapi saya santri Abu Musa. Tak lupa pula saya mengucapkan kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati para pendengar setia Radio Ekstra FM dimanapun berada, dan saya sayangi teman-teman seperjuangan fisabilillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak MC yang cantik yang telah memanggil nama baik saya guna dan tujuan untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan selain sebagai syahrul al-maghfirah, bulan ampunan, juga disebut dengan syahrul at-tarbiyah, bulan pendidikan bagi manusia pada bulan Ramadan. Manusia dididik agar menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 nilai yang terkandung dalam beberapa hal. Pertama, perintah berpuasa. Puasa sendiri mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Meskipun tidak ada orang yang tahu, seseorang yang berpuasa tetap tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Pada dasarnya, seseorang yang berpuasa atau tidak yang mengetahui hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan puasa hanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Harapannya, kejujuran orang yang berpuasa tidak hanya pada saat puasa saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendidik manusia jujur, puasa mendidik manusia agar tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki manusia cenderung bersifat negatif. Dalam bahasa Sigmund Freud, hawa nafsu. Manusia lebih mengedepankan prinsip keinginan semata, pleasure principle. Tidak sedikit manusia yang sebelumnya terhormat jatuh hanya dikarenakan tidak bisa mengendalikan dan menahan nafsu. Orang yang seperti ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tergolong derajat yang paling rendah. Kemudian
kami kembalikan manusia dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Kedua, mendidik manusia agar selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Hadirin, peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, di mana Quran surah Al-Alaq menjadi ayat yang pertama kali diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti agar manusia mau belajar. Perintah belajar melalui membaca, manusia akan memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dari yang belum tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh karena tadarus Al-Quran yang kita lakukan pada saat puasa ini, hendaknya setelah puasa selesai kita lanjutkan sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan amal ibadah. Janji Allah pada bulan Ramadan, amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan. Siapa yang tidak mau ibarat patokan orang yang berdagang. Sedikit modalnya tetapi untungnya besar. Mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadan dihitung sama dengan salat fardu. Orang yang memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Orang yang salat berjamaah nilai pahalanya sama dengan orang salat sunnah satu malam suntuk. Itu bukan di bulan Ramadan. Bagaimana kalau ini kita lakukan pada bulan Ramadan? Tentu pahalanya berlipat ganda. Demikian pidato yang cukup saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa untuk penampilan adik kita Aisyah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan langsung saja kita dengarkan komentar atas penampilan adik kita Aisyah. Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Naya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Aisyah sudah berceramah ya. Baru pertama ikut ini ya? Iya Ustaz. Baik, memukau ya Aisyah. Jadwal ceramahnya tadi apa? Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Ustaz tanya usianya berapa nih Aisyah? 13 tahun. 13 tahun. Kelas 1 SMP ya? 2 Ustaz. Kelas 2 ya, baik. Iya. 8 menit lebih kurang kamu berceramah. Ya, tapi memang karena kita juri di sini, maunya ada 2 teksnya untuk juri ya. Satu cuma Ustaz. Tapi Ustaz menikmati ceramah kamu. Sudah bagus, sudah baik, singkat, padat pembukaannya, gayanya khas, ya gerak tangannya juga sudah ada. Tetap membukanya setelah kita salam, kemudian bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, kemudian sebutkan judul ceramahnya, kemudian keluarkan ayat Qur'annya, hadisnya berkenaan dengan tema. Ya, memang ada tadi ya, tapi tadi belakangan hadisnya sangkut ya di belakang. Coba ulang lagi masalah kita tadi. Hadisnya tadi tentang itu. Tadi agak lupa ya, nanti dikoreksi sama Ustaz Rafi ya. Kemudian sudah lancar ini walaupun kamu pertama. Ustaz tanya, sudah sering berceramah di luar sana? Belum pernah. Belum ya. Berapa lama nih latihannya nih? 2 mingguan. 2 pekan ya. Ya. Baik, sudah baik ya. Kemudian sudah bagus, ada poin-poin. Jadi kalau kita berceramah dalam berdurasi beberapa menit, pembukaan ada, isinya ada, penutup. Tapi penutupnya tadi nggak ada kesimpulan. Jadi setelah kita sampaikan poin-poinnya 1, 2, 3, kemudian di penutup ya kita sampaikan kesimpulannya. Bahwasanya isi ceramah itu begini, dan kita ada penekanan di sana. Jadi orang menarik. Kemudian tapi maunya ke depan kalau kamu ada kesempatan lagi tampil, tambah lagu Islami ya. Iya, Ustaz. Nah, Islami. Nah,
Ada nggak itu yang hafal itu? Nah, jadi lagu Islami itu juga ke depan kita para dai dan dai maunya ada seni suaranya, seni dakwahnya, nah, juga seni tilawahnya. Baik, mengajinya juga tadi sudah bagus. Tapi coba nadanya agak sedikit di apa? Jangan terlalu cepat ya. Nah, baik, sudah bagus Ananda Aisyah. Ramadan bulan yang berkah. Semoga Ananda Aisyah menjadi dai yang muslimah yang juga berkah. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, luar biasa ya, bisa kembali memotivasi adik kita ya. Oke, langsung saja yang kedua komentar dari Ustadz Rafi Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya. Anak kami Aisyah, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah bergabung di program Dai Cilik ya, Radio Extra FM. Ini yang pertama ikut ya, dengan judul Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Nah, mengapa judul ini Anda pilih? Kan banyak berhubungan dengan yang lain. Mengapa? Nggak ada. Ya kok nggak ada. Ya, pasti Anda melihat bahwa dalam Ramadan itu ada nilai-nilai pendidikan gitu kan. Apa saja nilai pendidikannya nak? Oke, baik ya. Tadi Anda sudah bicara satu, kejujuran ya. Anda sudah bicara jujur melalui melihat puasa itu ibadah rahasia kan gitu. Hanya Allah dan kita yang tahu kan bahwa kita berpuasa. Kemudian pendidikan apa lagi? Ingat ya, apa tadi? Pengontrolan hawa nafsu. Ketiga apa? Meningkatkan ilmu pengetahuan. Meningkatkan ilmu. Yang lain? Amal ibadah. Itu aja ya. Iya. Ada yang lebih penting lagi sebenarnya. Jadi mendidik bagaimana kita berjiwa sosial ya. Bagaimana kita merasakan orang lain lapar gitu kan. Nah, itu paling penting. Kemudian ada lagi juga yang penting, puasa ini mendidik kesabaran. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan Ramadan wa huwa syahrus sabri ya, was-sabru sawabuhul jannah. Jadi puasa itu bulan kesabaran dan kesabaran balasannya adalah surga. Jadi lengkapi dia bulan empati, kemudian bulan kesabaran, dan paparkan sabar pun pahalanya luar biasa. Baru tadi jujur juga sampaikan apa manfaat jujur itu apa dalam kehidupan. Tadi gua Aisyah mendidik jujur, kira-kira manfaatnya apa? Sampaikan manfaat jujur itu apa? Ya oke ya, nanti tambah lagi kalau kita jujur maka orang kan percaya pada kita kan gitu kan. Nah, percaya kepada kita maka urusan kita akan dipermudah. Tapi kalau kita nggak jujur orang nggak akan percaya kan begitu. Nah, susah menolong kita. Kemudian saya agak sedikit tadi saya pikir hadis tadi lancar. Cuman satu hadis itu sangkut pula kan, man salaka tariqan, coba ulang nak. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ya, kita berharap lancar, apalagi seorang dai kalau gitu kan. Nah, itu udah lain penilaian orang ya. Baru kesimpulannya kok tidak ada, ngapa nggak ada kesimpulan nak? Ya, vokalnya sudah bagus, gaya sudah, retorikanya udah. Jadi yang lain tadi itu dilengkapi untuk mempercantik puasanya ya kan. Oke, baik itu aja. Terima kasih. Tadi nggak ada pantun ya. Ya udahlah, nggak perlu dibalas ya. Terima kasih ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan terima kasih juga untuk adik kita Aisyah yang sudah tampil ya dan mengikuti lomba Dai Cilik di Radio Extra.